Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Gus Edi. Hari ini saya ingin mereview informasi ini. Kebetulan hari ini saya akan menuju daerah Tibu Benang, daerah Canggu itu biasanya jadi destinasi wisata mancanegara. Biasanya banyak tamu-tamu ada di seputaran sana. Ini karena ada bantu teman mau minta diantar ke sana, sekalian saya bikin informasi, bikin cerita tentang situasi di seputaran Tibu Benang, Canggu dan sekitarnya. Semoga ini jadi cerita bermanfaat buat teman-teman yang mana ada yang berkeinginan ke Bali dengan tujuan Canggu, Tibu Benang dan sekitarnya, jadi bisa menjadi pembandingan di sekarang kita akan menuju Tibu Benang. Jadi ya, kita akan melihat situasi terkini di Tibu Benang. Mungkin sekitar 20 menit kita sampai di desa Tibu Benang. Ini kita masih berada di wilayah Kota Denpasar, masih area Kota Denpasar. Hari Minggu suasana sepi, memang biasa sepi hari Minggu, tidak ada aktivitas di kisaran di seputar Kota Denpasar. Banyak orang yang beristirahat. Makanya suasana yang sepi, teman-teman. Jalan sedikit lengang, di samping itu cuaca emang panas. Ada bapaknya? Ada boleh ya? Hai bapak. Sama siapa tuh bapak? Ini lah. Tangannya nggak boleh keluar nak. Ya. Yuk. Lampu merahnya lama. Berbagi lampu merah yang lama. Desa Tibu Benang itu ada di Kabupaten Badung, teman-teman. Desa Tibu Benang sekarang sudah
menjadi salah satu ikon pariwisata dari Kabupaten Badung. Desa Tibu Benang ini sedang berkembang-kembangnya teman-teman. Jadi kalau di pinggiran pantai perkembangannya pesat. Cuma di masa sekarang tidak tahu saya apa masih ramai atau tidak, makanya kita perlu mencari tahu. Kita masih di wilayah Kota Denpasar. Mungkin selepas traffic light ini kita sudah masuk ke wilayah Kabupaten Badung. Saat ini saya sudah berada di Tibu Benang, di ujung utara dari Desa Tibu Benang. Ini mungkin masuk wilayahnya Desa Tibu Benang teman-teman. Ini saya ada di Jalan Pandu, tapi di sana Dalung tulisannya teman-teman. Cuma tadi saya ngandar itu katanya ke Tibu Benang, mungkin dia di Dalung itu teman-teman. Ya kita anggap aja ini kita ada di wilayah Dalung. Nah setelah Dalung ini mungkin kita masuk ke Tibu Benang. Jadi kalau dari sini menuju Canggu itu sekitar 20 menit jalan santai teman-teman. Suasana di sini memang relatif sepi. Jalur ini memang relatif sepi karena memang jarang kendaraan pariwisata melintas di sini. Itu akan berbeda ketika kita sampai di Jalan Raya Cangguna. Kalau di sana harus lalu lintas sebelum pandemi ini memang sering crowded, sangat padat dengan luas jalan yang lebar, jalan yang sempit karena itu jalan lama. Ini saya akan mengarah ke seperti yang saya katakan tadi, ingin melihat situasi terkini di daerah Tibu Benang, Canggu dan sekitarnya. Biasanya kalau jalan raya Canggu itu jalan raya utama yang menghubungkan antara objek wisata Kuta ke objek wisata Tanah Lot. Nah, jalan raya Canggu itu menjadi perlintasan kendaraan wisata, kendaraan travel dan lain sebagainya untuk menuju Tanah Lot. Begitu juga sebaliknya dari Tanah Lot menuju
Kuta. Nah, kalau ini namanya Jalan Raya Padonan. Setelah kita melewati Jalan Raya Canggu tadi, Jalan Raya Pandu, kita masuk ke Jalan Raya Padonan. Ini memang dari dulu suasananya ya seperti ini, tidak begitu ramai karena ini bukan jalan sentral menuju objek-objek wisata. Karena kalau di seputaran sini masih minim villa-villa atau hotel-hotel melati atau penginapan. Jadi di sini memang kalah jauh berkembangnya dengan yang di pinggir pantai seperti di Pantai Bravo, Pantai Canggu dan lain sebagainya. Itu di sana sedikit lebih crowded. Nah, kalau Jalan Raya Canggu itu memang karena itu jadi jalan utama penghubung Kuta sampai Tanah Lot. Nah, kayaknya kita ini sudah berada di daerah Tibu Beneng. Ini merupakan wilayah dari kecamatan, kalau tidak salah ini masuk kecamatan Kuta Utara, kalau tidak salah ya teman-teman, yang saya tahu. Karena wilayah Kuta itu sebenarnya sangat luas, saking luasnya dimana juga perkembangan yang booming begitu, makanya mungkin jadi acuan wilayahnya dibagi-bagi menjadi Kuta Selatan yang meliputi daerah Jimbaran itu loh teman-teman, terus Kuta yang sudah menjadi ikon internasional, terus Kuta Utara. Nah, ini termasuk daerah Kuta Utara, Canggu, Tibu Beneng, apalagi itu saya lupa namanya. Nah, itu sudah menjadi wilayahnya Kuta Utara. Dan pasar Kuta lurus, Canggu, Pantai Bravo lurus. Tapi kita akan berbelok ke kanannya teman-teman. Suasana hari Minggu ini ditambah suasana pandemi, situasi yang terpantau di sini tidak begitu crowded, artinya jalurnya lancar. Ini kita akan mengarah ke daerah Canggu teman-teman, melihat situasi terkini di area Canggu. tapi saya tidak akan masuk ke area pantai teman-teman, karena yang saya ingin informasikan situasi lalu lintas yang ada di daerah Tibu Beneng, Canggu dan sekitarnya. Nah, kalau saya lihat di sini situasinya ini yang saya bilang, kalau sebelum pandemi jalurnya memang macet karena ini penghubung objek wisata Tanah Lot ke objek wisata Kuta atau sebaliknya. Biasanya di jalur ini pada saat jam sibuk itu memang kondisi jalannya padat merayap. Jadi kalau biasanya kita butuh waktu 20 menit, 30 menit, bisa tembus ke waktu
1 jam kira-kira begitu. Nah, ini kita akan masuk ke jalur Canggu teman-teman, karena Canggu merupakan destinasi yang menjadi pilihan wisatawan mancanegara untuk berlibur. Apakah sekarang di sini situasinya sudah mulai ramai atau tidak? Nah, ini ada tamu juga teman-teman. Cuma kemungkinan itu tamu bukan baru datang. Kemungkinan untuk kepulangan mereka terhalangi oleh situasi yang juga di negara mereka lagi menutup pintu masuknya untuk mengantisipasi penyebaran virus yang lagi menghantui dunia teman-teman. Nah, kalau jalur ini dulunya memang relatif, kalau sudah masuk ke jalur masing-masing jalur wisata itu biasanya relatif lengang teman-teman. Artinya buat kita melakukan perjalanan di sini memang lancar-lancar saja, jadi tidak ada hambatan yang berarti begitu teman-teman. Cuma kalau di jalur utama tadi itu memang sering ada kemacetan karena ada pertemuan arus lalu lintas, baik yang datang dari daerah sini, daerah Canggu, datang dari Tabanan, dari Tanah Lot. Nah, itu yang biasanya membuat situasi Jalan Raya Canggu menjadi padat merayap pada saat sebelum pandemi. Saya kira kalau sekarang ini situasi di sini sudah masih belum pulih saya kira teman-teman, karena saya lihat banyak restoran atau tempat-tempat makan itu tidak buka. Foreign, malah mereka cari penyewa. Nah, ini lagi ada proyek pembangunan trotoar di sini teman-teman. Jadi kalau sebelum pandemi, kalau ada yang proyek begini bisa bikin macet teman-teman, karena arus lalu lintas yang padat itu, terus ada pekerjaan umum, ya udah bikin macet jalan. Tapi hari Minggu ini perjalanan saya di sini lancar-lancar teman-teman, jadi tidak ada hambatan yang berarti. Ini momen yang pas mungkin buat oke teman-teman, mohon maaf tadi cerita saya terputus dikarenakan ada orderan masuk. Nah, tadi saya waktu di Canggu melihat situasinya, daripada wilayah Kuta, daerah Kuta, di Canggu ini masih ada ekspatriat atau bule-bule. Kemungkinan bule-bule itu adalah ekspatriat yang tidak bisa balik ke negaranya sehubungan ada penutupan penerbangan juga di negara mereka. Jadi mereka tertahan di Indonesia. Saya pikir seperti itu, karena yang saya tahu itu sampai saat ini penerbangan ke luar negeri itu masih ditutup teman-teman. Jadi
saya menilainya kalau bule-bule itu adalah bule-bule yang tertahan di Indonesia, yang belum bisa balik ke negara mereka masing-masing. Cuma dibandingkan dengan area Kuta, Canggu, Pantai Berawa, daerah Tibu Benang ini masih termasuk lebih banyak bule-bulenya, teman-teman. Nah, cuma karena tadi ada orderan, ya saya tidak bisa merekod video yang ada situasi di Canggu. Cuma saya menilai di Canggu ya lebih banyak bulenya, ekspatriatnya daripada di Kuta, teman-teman. Karena saya juga sempat melihat di Kuta. Nah, ini ada bule juga tuh. Oh, mereka naik sepeda motor, teman-teman. Tidak tahu mereka tujuannya kemana. Paling tidak ya itu yang saya lihat di jalur Canggu ini, di jalur Tibu Benang, termasuk Canggu juga begitu, banyak gini. Cuma kemungkinan balik ke Canggu saya tidak, teman-teman. Tapi ini saya balik ke arah Jalan Raya Kuta. Jalan Raya Kuta bukan, teman. Ke Jalan Raya Canggu. Nah, kalau situasi di sini memang kebanyakan wisatawannya memang memilih pantai sebagai tempat untuk melepas lelah. Cuma saya tidak ada tujuan ke pantai, hanya sebatas di lingkungan jalan raya doang, teman-teman. Jadi kita hanya ingin melihat situasi terkini di jalan antara Canggu, Tibu Benang dan sekitarnya. Jadi saya kira ini terpantau sepi juga, secara ekonomi sepi juga. Cuma kalau kita perbandingkan wisatawan asing yang ada di Bali itu, Canggu, Tibu Benang ini lebih banyak wisatawan asingnya daripada di Kuta. Saya lihat itu ada restoran yang banyak bule-bulenya pada makan, teman-teman. Ya itu dah seperti yang saya bilang. Ini depan saya nih bule yang lagi melaju. Nah, kemungkinan mereka ini adalah wisatawan yang terhambat pulangnya karena kondisi di negara mereka juga penerbangannya ditutup gitu, teman-teman. Jadi mereka sementara tertahan di Pulau Bali sambil menunggu situasinya kembali normal. Nah, ini lihat, teman-teman, ini bule yang ada di seputaran Tibu Benang, Canggu dan sekitarnya. Jadi saya kira untuk daerah Tibu Benang, Canggu dan sekitarnya, ekspatriatnya, ini juga tamu Jepang kayak itu lewat. Ekspatriatnya itu masih ada, tidak habis sama sekali daripada yang ada di daerah Kuta dan sekitarnya. Kalau sebelum pandemi itu daerah Kuta itu campur, teman-teman. Artinya wisatawan lokal, wisatawan Nusantara, wisatawan mancanegara bercampur aduk sana kalau di Kuta itu.
kalau di sini memang mayoritas wisatawan mancanegaranya. Kalau wisatawan Nusantaranya paling tidak seberapa kalau di sini. Kalau di daerah Canggu, karena di sini kebanyakan yang ada itu villa-villa, hotel-hotel juga. Kebanyakan mereka menjadikan Canggu tempat untuk beristirahat. Nah, untuk hiburan mereka biasanya larinya ke pantai. Tapi kalau acara klub malamnya biasanya di daerah sini kebanyakan adanya di pinggir-pinggir pantai begitu, teman-teman. Beda dengan di daerah Kuta yang sentralistik, hiburan malamnya itu ada di pinggir jalan. Kalau di sini pinggir jalannya tidak seperti umumnya yang ada di Kuta, teman-teman. Nah, itu yang saya tahu, yang pernah saya saksikan ya begitu. Nah, ini kita akan mengarah ke Jalan Raya Canggu. Jadi kita keluar dari lingkungan bule-bule tadi. Soalnya kan sayang tadi terputus gambarnya, tapi saya informasikan ya seperti itu. Di jalur Jalan Nelayan Canggu itu masih ada itu wisatawannya tuh, bulenya bawa anjing itu. Wisatawan asing itu masih ada bercokol. Jadi paling tidak ekonomi di sini memang ada penurunan kemungkinan, cuma tidak sebesar yang ada di Denpasar. Kalau di Denpasar kemungkinan penurunannya sudah sangat drastis, apalagi daerah Kuta penurunannya sangat drastis mungkin. Nah, teman-teman, kita mungkin akan beristirahat dulu di tempat teman saya. Teman saya lagi bengong ya, dia nggak tahu siapa yang bawa mobilnya ini. Bengong dia, nggak ngeh mungkin dia, teman. Itu bapaknya lagi nongkrong. Om Swastiastu. Baik, ada yang Pak Denyan, wow. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu cerita saya mengenai informasi di area Canggu dan Tibu Benang dan sekitarnya. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Bye teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya.